Ya, banyaknya laporan pelanggaran administratif di Kota Palembang pada saat pelaksanaan pilkada ini menyebabkan 5 TPS melakukan pemungutan suara ulang hari ini. Lalu seperti apa untuk masalah pemungutan suara ulang ini dan juga mengapa begitu banyak pelanggaran administratif yang terjadi? Kami akan membahas hal tersebut bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Palembang, ada Bapak Hairil Anwar Simatupang yang telah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Hairil. Waalaikumsalam, selamat siang, Baik Mas Pak Firza. Baik Pak Hairil, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang di tengah kesibukan Anda yang luar biasa. Pak Hairil, kita langsung berbincang. Ini terkait dengan adanya laporan pelanggaran administratif ya Pak ya, yang masuk menyebabkan ada 5 TPS hari ini mengadakan pemungutan suara ulang. Mungkin kita awali perbincangan kita dari sana Pak. Seperti apa Pak untuk laporan pelanggaran administratif yang masuk sehingga menyebabkan 5 TPS ini hari ini melakukan pemungutan suara ulang? Baik, terima kasih Mas Firza. Terkait PSU di 5 TPS itu sebenarnya bukan laporan, tetapi berdasarkan temuan pengawas TPS atau pengawas kelurahan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Palembang. Nah, di antara kelima itu memenuhi unsur untuk dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sehingga dari temuan-temuan tersebut kita lakukan kajian mendalam sehingga akhirnya Panwaslu kecamatan di 5 kecamatan tersebut mengeluarkan rekomendasi ke PPK atau KPU di tingkat kecamatan untuk dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan alhamdulillah pada hari ini kelima TPS tersebut telah melakukan pemungutan suara ulang. Jadi begitu Mas. Baik, Pak Hairil, bisa dijelaskan secara spesifik, Pak, pelanggaran administratif apa, Pak, yang dilakukan atau yang terjadi sehingga menyebabkan 5 TPS ini harus mengadakan pemungutan suara ulang? Ya, jadi seperti yang di TPS 15 Kecamatan Sukarani di Kebun Bunga, di sana terjadi pelanggaran yang mana ada orang tidak bisa datang tetapi diwakili untuk melakukan pencoblosan. Ini kan tidak boleh. Seharusnya orang yang tidak bisa datang ya jangan diwakilkan dan jangan mencoblos. Nah, ini terjadi diwakilkan. Ada dua orang, suami istri. Kebetulan si suami mewakili orang tuanya, si istri mewakili adiknya yang lagi di luar kota kalau tidak salah begitu. Kemudian kalau yang terjadi di TPS 22 Sialang, Sako, itu ada 3 warga Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, ketiga-tiganya mencoblos ke Sialang Sako. Harusnya kan tidak boleh, harusnya mereka mencoblos di sebagaimana data mereka terdaftar di DPT. Nah, ini tapi tidak terjadi seperti itu. Sehingga berdasarkan kajian tersebut, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian untuk yang di Lembung Gajah Sematang Borang, ada satu orang pemilih yang mana KTP-nya berdomisili di Musirawas. Jadi berdasarkan hal tersebut, bagi kita Bawaslu sudah mencukupi persyaratan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi begitu Mas. Baik, Pak Hairil, hal ini terjadi Pak, sudah ketahuannya itu pasca pencoblosan atau pada waktu mau mencoblos Pak, ketahuannya Pak? Kalau yang di Sukarami pada saat setelah mencoblos, artinya ketika dia sudah mencoblos, di situ pengawas TPS kita baru sadar ternyata itu diwakilkan. Baik. Langsung dikoordinasikan. Begitu juga yang di Sialang juga begitu, yang di Sematang Borang begitu. Dan semuanya diketahui setelah pencoblosan. Baik Pak Hairil, artinya kita apresiasi ya untuk pengawasannya cukup ketat sehingga menyebabkan bisa ketahuan dan akhirnya dilakukan PSU hari ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan PSU yang berlangsung pada hari ini Pak ya di 5 TPS ya, mungkin Bapak bisa breakdown. Tadi udah hasil pengawasan dan monitoring Bapak terkait dengan pengawasan mengenai pelaksanaan PSU, pemungutan suara ulang di 5 TPS itu hari ini seperti apa Pak? Alhamdulillah sejauh ini PSU di 5 TPS tersebut dilakukan dengan sesuai ketentuan, sesuai prosedur yang ada di PKPU 17. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai proses penghitungan pun kita berharap sesuai prosedural juga.
sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh kita, oleh KPU dan oleh paslon, sehingga berjalan lancar agar dapat segera dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kebetulan kelima TPS yang PSU ini, Mas, semuanya dilakukan penundaan proses rekap. Sementara kecamatan lain itu sudah selesai proses rekap dan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat Kota Palembang, di KPU Kota Palembang. Baik, artinya nanti sudah tidak lagi ke PPK ya, langsung ke Kota Palembang nanti ya Pak ya? Oh tidak. Proses rekap kelima TPS ini tetap di PPK, Mas. Tetap di PPK, karena per hari ini berita acara D hasil itu belum ditandatangani. Sebab itu tadi ada mesti menunggu ya, mesti menunggu lengkap semua seluruh TPS yang seluruh penghitungan suaranya udah masuk. Baik Pak, untuk pelaksanaan PSU hari ini bisa dijelaskan Pak, untuk tingkat partisipasi pemilihnya ya pasti diperkirakan akan jauh lebih rendah dibandingkan 27 November kemarin, mengingat bahwa kemarin libur dan hari ini tidak diliburkan. Seperti apa kalau dari hasil pengamatan Bapak mengenai PSU hari ini untuk tingkat partisipasi pemilih? Jadi tingkat partisipasi yang terjadi pada saat PSU ini kita melihat mengalami penurunan ketika tanggal 27 yang lalu per TPS itu di atas 300 semua partisipasinya, tetapi berdasarkan pengawasan kita hari ini itu di bawah 250 semua, Mas, yang melakukan pencoblosan. Begitu juga yang di Sukarami, yang PSU ini, di TPS 15. Di situ mata pilihnya 591. Tetapi pada siang tadi, pukul 12.30-an saya mulai geser dari situ, partisipasi yang datang hanya 185 sampai 190. Rendah sekali ya, Pak ya? Sangat rendah. Ini ya, baik, betul. Baik. Pak, kalau mengenai tingkat partisipasi pemilih, saya menerima data ya, berdasarkan data yang kami himpun, Pak, mengatakan bahwa Kota Palembang ini secara nasional bahkan menjadi trending ya, untuk tingkat partisipasi pemilihnya termasuk yang paling rendah, bahkan tidak mencapai 70%. Dari pengamatan dan monitoring Anda selaku Bawaslu Kota Palembang, apa yang menyebabkan masyarakat kita cenderung untuk golput dalam tanda kutip dan antipati dan apatis untuk mau datang ke TPS pada 27 November kemarin, Pak Hairul? Kalau menurut pandangan saya, kemungkinan besar itu karena proses pelaksanaan pemilu dan pilkada ini kan beririsan, Mas. Iya kan, beririsan. Kemudian memang tingkat sosialisasi di Kota Palembang kalau kita lihat ada memang, tetapi tidak masif, sehingga bisa kita saksikan di mana-mana. Pada saat sebelum pencoblosan, kok ria-rianya nggak kelihatan. Kalau ada orang pesta, orang mau nikahan, biasanya riaknya itu sudah kemana-mana kan. Euforianya ini ya, pesta Pak, demokrasi. Iya, betul. Ini pesta demokrasi, euforianya tidak begitu kelihatan. Maka ini juga mungkin harusnya dievaluasi, menjadi bahan evaluasi oleh penyelenggara pemilu. Dan kabar yang saya dapat juga, Komisi 2 DPR RI telah atau akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu ini. Apakah akan dilakukan secara beririsan di dalam tahun yang sama atau bakal dipisah di tahun setelahnya, begitu, Mas. Baik, karena jarak terlalu dekat begitu ya dengan Pilpres dan Pileg. Betul. Baik, Pak Hairil, tapi untuk masalah ada juga Pak, ini desas-desus Pak, mungkin Bapak bisa mengkonfirmasi kebenarannya mengenai adanya warga yang tidak mendapatkan undangan misalnya, sehingga mereka tidak datang begitu. Apakah betul Pak seperti itu? Bapak juga menerima laporan? Kalau terkait itu kita tidak menerima laporan itu, Mas. Tetapi sebenarnya itu namanya bukan undangan, Mas, tapi form C pemberitahuan. Bukan undangan seperti bagaimana orang nikahan, tidak. Siapapun yang memiliki KTP kemudian terdaftar di DPT, datang saja ke TPS, tidak harus ada form pemberitahuan itu. Jadi itu bukan jadi alasan agar KPPS menolak, tidak. Siapapun warga negara, terutama Kota Palembang yang terdaftar di DPT, silakan memilih dan diperbolehkan. Baik, Pak Hairil, untuk mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Pak pada waktu pelaksanaan pilkada, Bapak menerima datanya atau informasinya serta laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Palembang, apa saja Pak? Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Apakah juga ada yang berindikasi bisa jadi pelanggaran pidana? Ya.
Jadi yang laporan yang masuk ke kita sebelum pencoblosan, sebelum tanggal 27, itu ada 13 atau 14 laporan. Nah, kemudian 2 hari setelah pencoblosan, artinya di tanggal 29, pada malam hari itu ada 10 laporan yang masuk ke kita. Terkait hal apa saja, Pak? Pertama itu terkait mobilisasi ASN. Kemudian ada dugaan mobilisasi dari kepala dinas. Kemudian ada juga dugaan money politik. Kemudian sebelum pencoblosan itu dugaan kampanye di luar waktu. Kampanye di luar zona. Jadi ada beberapa jenis laporan-laporan yang masuk ke kita. Kesemuanya itu ada beberapa tindak pidana pemilu, dugaan tindak pidana pemilu. Tetapi pada saat kita minta untuk pembuktian, pelapor tidak bisa membuktikan. Persoalannya di situ. Padahal si pelapor kita kasih waktu tuh 2 hari pertama untuk melengkapi laporan. Dan sampai deadline yang ditentukan? Sampai deadline tersebut, rata-rata si pelapor tidak ada yang bisa memberikan bukti secara konkret bahwa itu dugaan pelanggaran pemilu atau tidak. Artinya tertolak. Maka, ya? Laporan tersebut tidak. Iya betul. Laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Baik. Kalau yang diterima oleh Bawaslu, Pak, yang betul udah di cross check, misalnya memang benar ada pelanggaran di situ, selain tadi ada di 5 TPS, ada lagi, Pak, yang bisa Bapak informasikan? Oh, tidak. Sejauh ini tidak ada selain temuan kita yang di 5 TPS itu. Maka sebenarnya kita berharap betul kemarin, sosialisasi kita kan terkait dugaan pelanggaran atau tata cara melakukan pelaporan itu kan sering diskusi-diskusi, seminar-seminar kita lakukan. Harapan kita turut mengedukasi masyarakat kalau ada pelanggaran di TPS, di lorong-lorong atau di sekitarnya segera melaporkan ke Bawaslu. Akan tetapi ternyata banyak juga yang tidak memberikan laporan secara konkret. Hanya saja memang di media sosial isu-isu terkait itu kan banyak tuh. Ya. Isu terkait money politik, terkait ASN dan lain sebagainya itu begitu banyak. Tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ya? Itu terjadi atau tidak. Kita kan tidak boleh sembarangan untuk menjustifikasi orang. Baik. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, ya. Membuktikan, itu statementnya. betul. Tapi kalau kita mengetahui, Pak, tadi Bapak sudah menyinggung soal money politik, ya. Ini kan tentunya masif sekali, ya, dan tentunya ini bukan hal baru begitu, dan semua orang pasti memahami hal tersebut. Nah, kalau misalnya memang betul Bapak bilang bisa membuktikan ada mungkin bukti dan saksi dan sebagainya, untuk saat ini, Pak, boleh tetap bisa dilaporkan, Pak, ke Bawaslu, masih diterima, atau karena pemilu udah usai, rekapitulasi sudah berjalan, apa tidak bisa lagi, Pak? Tetap Bawaslu masih bisa menerima laporan itu, sebab nantinya kan kami meyakini kemungkinan besar setiap paslon ini akan melakukan langkah-langkah pasca pemilihan, dan entah itu di Mahkamah Konstitusi atau lain sebagainya. Maka laporan-laporan itulah nanti sebagai prasyarat untuk membuat laporan di Mahkamah Konstitusi, Mas. Maka laporan tersebut tetap akan kita terima. Iya, betul. Laporan tersebut tetap akan kita terima. Baik, ini kita berandai-andai, Pak Hairil, ya, bukan bermaksud untuk tendensius atau skeptis begitu, ya. Jika nanti terbukti misalnya ada yang melaporkan memang betul ada money politik begitu, Pak. Apa implikasinya, Pak, untuk pemilu kada di Kota Palembang? Begini, Mas. Kalau untuk merubah hasil Bawaslu tidak bisa. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan 10/2016 bahwa setiap orang yang melakukan bahasanya setiap orang, artinya misal di lorong A ada orang yang memberikan uang untuk masyarakat, ada buktinya, ada saksinya, ada rekamannya, maka yang bisa kita proses itu orang yang memberi dan yang menerima, Mas. Jadi pidana, bukan balik ke calon, bukan ke calon, kecuali kalau si calon langsung yang memberikan money politik, itu baru kita proses. Itu bisa berujung pada pidana, ya, Pak, ancamannya, ya? Iya betul. Penjara, ya? Kalau
Dia hukumannya 1 tahun atau ada denda Baik. kalau nggak salah. Baik, baik. Pak Hairil, Anda bisa merangkum, Pak, bisa meng-highlight dari total dari mulai tahapan hingga pelaksanaan sampai hari ini, Pak, untuk pelaksanaan pemilu kada di Kota Palembang. Jadi Anda dalam hasil monitoring dan pengawasan Anda mewakili Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang, mungkin Anda bisa simpulkan seperti apa, Pak? Iya, jadi pelaksanaan pemilihan ini kita bersyukur pelaksanaan ini kondusif, sangat kondusif, sehingga masyarakat di bawah pun santai-santai baik, enjoy baik dalam pelaksanaan ini. Hanya saja memang yang jadi persoalannya tingkat partisipasi. Ini menjadi dilematis bagi kita penyelenggara pemilu. Kita akan kaji, jadi PR bagi kita, muaranya di mana partisipasi ini rendah. Padahal 5 tahun yang lalu pelaksanaan pilkada partisipasi lumayan tinggi, itu di atas 80%. Nah, ini menjadi bahan koreksi kita. Mudah-mudahan ke depan bisa partisipasi tinggi, kemudian juga damai, kondusif, sehingga kita bisa mewujudkan dengan pelaksanaan pilkada ini hadirnya pemimpin yang dapat mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat, begitu. Baik, Pak Hairil, artinya overall begitu ya, overall secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa pemilu kada di Kota Palembang berjalan secara kondusif dan ini seperti yang sudah diharapkan. Hanya saja tingkat partisipasi pemilihnya yang sangat rendah dan itu di luar ekspektasi begitu. Terakhir, Pak Hairil Anwar, untuk menutup segmen perbincangan kita, mungkin Anda bisa menyampaikan. Kita ketahui bahwa saat ini masih dalam tahapan untuk rekapitulasi berjenjang ya Pak ya, masih di PPK dan sekarang akan menuju ke kota. Baik, kalau begitu apa yang bisa Bapak sampaikan? Himbauan seperti apa agar tetap mengawal pesta demokrasi ini tetap harmonis dan tentunya tetap kondusif sampai dengan akhir. Silakan Pak Hairil Anwar. Harapan kita sebagai Badan Pengawas Pemilu, bagaimana proses pleno di tingkat Kota Palembang juga turut kondusif, tidak ada manipulasi ataupun merubah hasil yang telah ditetapkan di TPS dan di kecamatan, sehingga dengan cara seperti itu kita juga sama-sama turut menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan pilkada. Pilkada ini bisa dikatakan selesai kapan? Sejak ketika wali kota dilantik. Nah, maka sebelum itu ada potensi juga bakal ada gejolak, akan tetapi kanal-kanalnya sudah disiapkan oleh negara. Yang tidak senang dengan hasil, silakan datang ke MK. Yang tidak setuju dengan pelaksanaan juga boleh digugat ke MK. Maka harapan kita kanalisasi yang telah disiapkan oleh negara ini dipenuhi dan dilakukan oleh tiap-tiap paslon yang merasa dirugikan, agar kita sama-sama menjaga kondusivitas kota tercinta ini, begitu. Baik, Pak Hairil Anwar Simatupang, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Tentu kita minta Bapak bersama tim tetap mengawal ya Pak ya, pesta demokrasi ini sampai usai, agar semuanya dapat berjalan dengan harmonis, tentunya juga kondusif dan kita tetap damai begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Hairil Anwar Simatupang, semoga sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di sana.